Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan Alaskia, CPNS dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, peserta Latsar Angkatan 14 tahun 2021. Saya di sini ingin menjelaskan terkait dengan tugas individu, benchmarking, nilai-nilai aneka dalam organisasi. Berikut merupakan contoh dari benchmarking nilai-nilai aneka organisasi diambil dari contoh kasus. Contoh kasus pada kali ini adalah terkait dengan seorang PNS, mantan oknum lurah di DKI Jakarta yang ketahuan korupsi terkait dengan sumbangan anak yatim. Dilansir menurut website kompas.com, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberhentikan secara tidak hormat seorang pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan korupsi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Maria Kiptia, mengatakan PNS yang dipecat itu bernama Tri Prasetyo Utomo. Adapun Tri pernah menjabat sebagai Lurah Pekojan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mari kita lakukan benchmarking berdasarkan nilai aneka yang terdapat pada kasus tersebut. Pada nilai akuntabilitas, ASN yang memiliki nilai akuntabilitas seharusnya tidak lalai dari segala macam tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya. Akuntabilitas harus bisa mendahulukan kepentingan publik dalam mengemban amanahnya, bukannya malah mementingkan kepentingan pribadi dan mengambil untung atas hal itu. Dampak dari perilaku tersebut terhadap nilai akuntabilitas antara lain, yang pertama adalah menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja ASN, kemudian target kinerja organisasi menjadi tidak tercapai. Kemudian selanjutnya adalah nilai nasionalisme. Dalam nilai nasionalisme, seorang ASN senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan bersama yang lebih besar. Dampak dari perilaku tersebut terhadap nilai nasionalisme adalah: yang pertama, menurunkan tingkat kepercayaan publik. Yang kedua, tidak menjalankan kewajiban kepada sesama. Dan yang ketiga adalah tidak menjalankan kewajiban kepada Tuhan. Kemudian, yang selanjutnya, nilai etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau benar, salah atau benar perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kepada kebijakan publik. Etika merupakan sistem penilaian, perilaku, serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambil keputusan. Semakin tinggi dan luas kekuasaan seorang pejabat, semakin besar juga implikasi dan penggunaan kekuasaan bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu, asas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etik maupun norma hukum. Dampak dari perilaku tersebut terhadap nilai etika publik adalah: yang pertama, kehilangan jabatan. Yang kedua, diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN. Kemudian, nilai komitmen mutu. Nilai komitmen mutu berisi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, good and clean governance, sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut. Namun, dalam implementasinya masih belum sesuai dengan harapan. Komitmen mutu merupakan konsep efektivitas, efisiensi, dan inovasi dari mutu penyelenggara pemerintah. Dalam dampak dari perilaku kegiatan tersebut terhadap nilai komitmen mutu antara lain: turunnya mutu pelayanan publik, tidak tercapainya program-program strategis yang diinginkan, dan terjadinya pemborosan anggaran karena tidak dipakai dengan semestinya. Nilai yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, dan tidak bermoral.
Terdapat 7 kelompok tindakan pidana korupsi antara lain. Yang pertama, kerugian, keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Kelompok tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Kegiatan di atas sudah menyalahi terkait dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, serta penggelapan dalam jabatan. Dampak dari perilaku tersebut adalah menghambat pembangunan karena uang tidak digunakan secara semestinya, menghilangkan kepercayaan publik, menciptakan kesenjangan sosial, dan merusak semua nilai-nilai luhur yang ada.